Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Saya Bob Tifens, Anda sedang mendengarkan Renungan Siang, edisi 26 Agustus 2022 di hari Jumat ini. Kita mau melanjutkan Matius 2 ayat 16 sampai 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dirama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mohon pertolongan Tuhan, agar kami memahami, agar kami mengerti kehendak-Mu dengan sempurna pada kesempatan ini. Pujilah Engkau demi Kristus. Amin. Lanjutan dari Matius 2 ini, setelah kemudian malaikat datang ke mimpi Yusuf dan berkata untuk Yusuf pergi ke Mesir karena ada potensi bahaya, karena Herodes tahu mengenai raja yang baru lahir sehingga itu menjadi ancaman besar, dan untuk ancaman seperti ini biasanya ada pembunuhan. Dan benar saja, setelah malaikat mengatakan demikian dan Yusuf, Maria serta bayi Yesus pergi ke Mesir, maka Herodes mengeksekusi setelah 2 tahun dari kunjungan orang Majus tersebut. Herodes mengeksekusi apa yang dikhawatirkan atau potensi bahaya tersebut, yaitu pembunuhan. Karena Herodes tidak tahu dengan pasti di mana letak atau tempat tinggal dari orang tua dan sang bayi, maka Herodes main aman dengan cara membunuh bayi yang berusia kurang lebih hampir sama dengan sang bayi Yesus, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Nah, ini kejahatan yang dilakukan Herodes karena potensi bahaya yang mengancam dari bayi. Herodes kemudian menjadi bahaya bagi bayi ini dan orang tuanya karena akan dibunuh bayi, dan kalau menghalangi orang tuanya pasti akan menghalangi, maka orang tuanya pun akan dibunuh. Dan yang kena getahnya adalah bayi-bayi yang lain dan orang tua yang lain yang memiliki bayi yang hampir sama umurnya dengan bayi Yesus. Pada bagian ini kita melihat bahwa ada konsekuensi besar. Kehadiran Yesus memiliki konsekuensi besar, yaitu bayi-bayi yang lain itu mengalami kematian. Bayi-bayi yang lain mengalami kematian. Nah, pada bagian ini kita melihat ada beberapa orang yang kecewa. Kenapa Yesus hadir justru membawa kematian bagi orang lain, bagi bayi yang lain, merugikan orang lain? Bukankah justru kehadiran Yesus membawa kebahagiaan, membawa keuntungan bagi manusia? Hal ini membuat orang kecewa dengan Yesus. Padahal kalau kita lihat di sini, ini bukanlah karena Yesus Kristus. Ini karena ada kejahatan dari hati manusia. Kadang kita salah mengerti. Tuhan bisa disalah mengerti karena pengertian manusia yang melihat dengan cara yang salah. Karena bagian ini Herodeslah yang jahat hatinya. Sistem pemerintahan, kebiasaan politik yang salah. Karena dalam sistem kerajaan, potensi yang membahayakan kerajaan seperti raja yang lain, bayi yang baru lahir yang disebut raja,
itu biasanya dibunuh untuk mengamankan, menjamin keamanan di masa depan, bahwa bayi ini nanti kalau sudah besar dia tidak menjadi ancaman bagi tahta, bagi pemerintahan kerajaan. Ini sebuah kebiasaan jahat yang biasa dilakukan dengan membunuh bayi yang berpotensi menjadi raja di masa yang akan datang. Ini kejahatan hati manusia. Ini kebiasaan yang sudah berurat akar di dalam tradisi kerajaan manapun. Perebutan tahta bahkan sudah dimulai sejak bayi. Sehingga ini menjadi konsekuensi yang memang diterima oleh umat manusia. Bahkan sampai sekarang, walaupun sekarang bukan kerajaan, tetapi orang-orang yang berpotensi mengganggu biasanya dihabisi, dilenyapkan. Dilenyapkan pertama-tama dari jabatan, dari lingkungan, bahkan dilenyapkan dari dunia ini dengan cara tentu saja dihabisi nyawanya. Ancaman-ancaman bagi seseorang itu akan dinetralisir, dihabisi. Itu yang terjadi dan itulah kebiasaan hati manusia. Dan ini adalah kesalahan Herodes pada kasus ini, bukan kesalahan bayi Yesus. Karena pada waktu itu posisi Yesus masih menjadi bayi. Dan namanya bayi tetaplah bayi, tidak ada hubungannya dengan pembunuhan. Ini karena pikiran picik manusia. Sehingga kalau mau menyalahkan, jangan menyalahkan bayi. Salahkanlah orang dewasa. Dalam hal ini salahkanlah penguasa. Karena penguasa Herodes inilah yang menginisiasi, yang merencanakan pembunuhan dan mengeksekusinya. Sehingga ketika orang-orang kehilangan bayi, maka tersangka utamanya tentu saja adalah Herodes. Tapi pada bagian ini lihatlah, dalam kejahatan hati manusia sekalipun, Allah dengan rahmat-Nya, tangan Tuhan bekerja sehingga apa yang dihasilkan dari kejahatan, yaitu pembunuhan, dipakai Allah untuk menggenapi nubuat yang disampaikan oleh Nabi. Dalam hal ini, nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia yang menjadi tanda bahwa ini adalah di dalam kendali Tuhan. Ini di dalam kekuasaan Tuhan. Kejahatan hati Herodes masih berada di bawah kekuasaan Tuhan. Sehingga kita bisa bilang tidak ada kejahatan manusia yang melebihi kekuasaan Tuhan. Tidak ada kejahatan manusia yang bisa lebih dari kekuatan Tuhan. Tuhan masih mengatur, Tuhan masih mengendalikan. Sehingga sejahat apapun manusia, maka Tuhan lebih berkuasa darinya. Dengan demikian, kita tahu ini menjadi penghiburan bagi kita ketika lingkungan kita jahat, ketika hal-hal yang kita temui mengancam kita, kita ingat peristiwa ini, bahwa bahkan Herodes pun tidak lebih kuat, tidak lebih berkuasa dari Tuhan. Tuhan masih mengendalikannya. Buktinya kejahatan Herodes pun dipakai Tuhan menggenapkan rencana Tuhan yang baik, yang terbaik bagi umatnya. Dengan demikian mari kita terus menaruh percaya kita kepada Tuhan, karena bahkan kejahatan hati manusia pun tidak dapat mengalahkan rencana Allah yang baik bagi umatnya. Maka dari itu, mari jangan menyalahkan Tuhan. Jangan kecil hati, jangan tertunduk lesu karena lingkungan sekitar menyalahkan Tuhan. Tetapi datanglah pada Tuhan, taruh percaya padanya. Karena hal-hal yang buruk datang dari kejahatan manusia, dari rencana jahat iblis. Tetapi Tuhan berkuasa menggunakan semua itu, memanfaatkannya sebagai alat bagi rencana untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan umatnya.
Demikian renungan kita di siang ini. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk semakin percaya kepada Tuhan dan melangkah maju bersama dengan Tuhan. Pujilah Engkau demi Kristus. Amin.